memelihara kami dan menyertai kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Mari Tuhan memberkati kami dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Hari ini siapa yang bahagia? Saya. Ya, maka dengan itu hari ini harinya Tuhan dan kita harus berbahagia menyambut hari Tuhan. Cita. Oke. Betul. Semuanya tepuk tangan. Semuanya harus bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, anak-anak hebat. Halo adik-adik. Halo. Masih ada sukacita? Masih. Oke, bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, oh sukacitaku, semuanya tepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oke, beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat ini mari kita deklarasikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91. Jadi
Jadi kita akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesertaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pada saat ini kita akan mengangkat pujian penyembahan kita. Mari dengan sikap yang sopan, sikap yang tenang, kita mengangkat pujian yang mengatakan satu hal yang kita rindukan di hadapan Tuhan, selalu dekat di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku
Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan, boleh menyukakan hati Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji Dikau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar bertanggung jawab. Tetapi kita akan berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Semuanya ada dalam pengurapan-Mu. Hikmat-Mu turun atas kami. Sehingga firman yang dibagikan sampai kepada seluruh anak-anak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Temanya hari ini adalah belajar bertanggung jawab. Dalam Yunus pasal 1 akan dibacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana, dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Amin. Kita telah membaca Yunus pasal 1. Pada suatu hari Yunus diutus oleh Tuhan pergi ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah ibu kota Asyur, bangsa yang pernah menjajah Israel. Penduduk kota Niniwe sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan tetap menyayangi mereka. Maka sebelum mereka dihukum oleh perbuatannya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota itu. Ia diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan kepada penduduk kota Niniwe supaya mereka segera bertobat. Wow, tetapi Yunus mengabaikan tanggung jawabnya. Ia tidak mau penduduk Niniwe diselamatkan karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Sehingga ia tidak mau pergi ke Niniwe dan malah melarikan diri ke Tarsis. Tarsis adalah kota yang berlawanan arah dengan Niniwe.
Dan di dalam pelariannya ketika di atas kapal Tuhan meniupkan angin ribut dan terjadilah badai besar yang menghantam kapal itu sehingga hampir mencelakai seluruh penumpangnya. Semua orang yang ada di kapal itu berdoa masing-masing kepada dewa-dewa mereka, lalu mereka membuang undi supaya tahu siapa yang menyebabkan badai itu terjadi. Yunuslah yang kena undi. Lalu ia mengakui segala kesalahannya bahwa badai itu terjadi karena ia telah lari dari tanggung jawabnya. Ia tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak melakukan titah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Cara untuk meredakan badai itu adalah dengan membuang dirinya ke laut. Maka atas permintaannya sendiri ia dilemparkan ke laut dan seketika redalah badai itu. Dan di ayat berikutnya mengatakan atas penentuan Tuhan maka datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Arti dari bertanggung jawab adalah mengerjakan segala sesuatu dengan taat sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Kalau hari-hari ini di semester ini kita mengerjakan I will bertanggung jawab. Akan mengingatkan apa sih I will-nya? Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus untuk kita bisa bertanggung jawab. Yang pertama, setiap anak Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Kita dipilih Allah untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Injil adalah kabar kebenaran. Injil adalah kabar keselamatan dari Allah. Jangan katakan kepada kita, loh kita masih kecil, kita masih anak-anak. Tapi itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk berani memberitakan Injil. Seperti yang Allah perintahkan kepada Yunus ke kota Niniwe, kota yang jahat di mata Tuhan. Dan Yunus diperintahkan untuk berdoa bagi kota Niniwe, untuk datang ke kota Niniwe supaya orang-orang yang ada di kota Niniwe itu diselamatkan. Namun pada saat itu Yunus tidak menepati janji. Dia malah membeli tiket dan pergi ke Tarsis sehingga Allah marah. Mari kita bertanggung jawab untuk setiap perintah Tuhan. Sekalipun kita masih anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah diturunkan kepada dunia untuk menyelamatkan dan memilih anak-anak semuanya ini menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan sangat mengasihi semua manusia tanpa
tanpa terkecuali, sekalipun mereka belum mengenal Tuhan, sekalipun mereka berbuat jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi. Untuk apa? Untuk mereka bisa diselamatkan. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah diperlengkapi. Kerinduan Tuhan adalah semua manusia itu percaya kepadanya dan tidak ingin Tuhan Yesus melihat anak-anak manusia itu binasa. Setiap anak Tuhan wajib untuk memberitakan Injil sesuai dengan Injil Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat di atas mengajarkan kepada setiap kita untuk berani menginjil, menceritakan suara kebenaran, suara keselamatan bagi teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, perintahnya bertanggung jawab, yaitu berani memberitakan Injil kebenaran. Yang kedua, dalam melakukan perintah Tuhan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Apa yang dilakukan Yunus sebenarnya adalah sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Yunus tidak suka terhadap warga kota Niniwe yang adalah bangsa Asyur yang menurut Yunus jahat dan pernah menjajah bangsa Israel. Sehingga Yunus pada waktu diperintahkan Tuhan untuk berangkat ke Niniwe, dia tidak pergi, malah membeli tiket ke Tarsis. Kita sering ada tugas-tugas yang diberikan kepada kita, namun di luar kekuatan kita lepas dari tanggung jawab. Kita mengandalkan emosi kita, memperjuangkan kepentingan diri pribadi, ya itu tidak boleh. Ketika kita mendapatkan perintah dari mama papa, mendapatkan tugas dari mama papa, mari kita belajar bertanggung jawab. Stop main HP, sudah waktunya kita belajar, kita harus taat. Apalagi ya, stop bermainnya karena kita harus istirahat dan tidur siang, kita juga harus taat. Karena itu adalah sebuah tanggung jawab. Beristirahat adalah tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan. Maka dari itu jangan marah ketika mama papa berbicara begini. Kok main terus, waktunya beristirahat. Kok main terus, waktunya belajar. Kita harus taati. Kok main HP terus, waktunya mata kita istirahat dan yang lelah ini. Dan kita harus mentaatinya. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Jadi kalau diingetin mama papa, boleh marah-marah, boleh gondok. Oh no, katakan no untuk gondok. Kita harus taat, kita harus menghormati papa mama. Itu kalau di rumah. Tetapi jika ada di sekolah, kita harus taat dan bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Kita belajar di sekolah bukan semau-maunya. Belajar di sekolah adalah kesempatan untuk kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang taat, anak-anak yang luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan perintah agung itu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Ada yang masih bermusuhan, ada yang masih bertengkar, ada yang masih tidak mau nyapa kanan kiri. Bertobat, tidak boleh. Karena firman Tuhan mengatakan janganlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh merancangkan
kejahatan kepada teman-teman, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di teman-teman yang ada di rumah. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh musuhan. Kita harus saling mengasihi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Anak Tuhan harus mengasihi sesamanya. Tidak boleh punya teman yang diajak bertengkar. Kita harus berani mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni setiap kehidupan kita. Jangan bertengkar, jangan gondok-gondokan, jangan bermusuhan. Karena bermusuhan itu tidak baik bagi anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan harus mencerminkan kasih Kristus. Berani mengambil tindakan untuk mengampuni teman yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, akan ada akibat buruk bagi kita jika kita mengabaikan tanggung jawab. Seringkali kita mengabaikan tanggung jawab dari yang kecil sampai yang besar. Dan bertindak tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Contohnya adalah Yunus. Yunus diutus Tuhan untuk mengingatkan dan menyerukan pertobatan kepada penduduk Niniwe yang jahat di mata Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Tetapi karena Yunus memiliki kebencian di hatinya. Karena orang-orang Niniwe memang berbuat jahat kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dia membuat, karena hatinya marah, membuat Yunus enggan, tidak mau memberitakan keselamatan di bangsa Niniwe. Dan akibatnya apa? Akibatnya apa? Ketika Yunus menolak perintah daripada Tuhan, seekor ikan besar menelan Yunus. Ditelannya Yunus sampai 3 hari 3 malam atas perkenanan Tuhan. Ikan besar yang menelan Yunus melambangkan sebuah ujian, sebuah didikan yang dari Tuhan, yang diizinkan karena Yunus tidak taat. Demikian juga ketika kita tidak mau taat dan kita tidak mau bertanggung jawab atas seluruh tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, pasti kita akan mendapatkan sanksi-sanksi disiplin. Apakah itu disiplin dari mama papa, apakah itu disiplin dari guru, pasti karena setiap ketidaktaatan selalu ada pertanggungan jawab yang harus dikerjakan. Kadang-kadang kita sengaja melalaikan tanggung jawab yang besar, enggan untuk taat dan tidak setia kepada perintah dan maksud Tuhan yang hendak menyelamatkan bangsa yang besar itu. Itu yang dikerjakan oleh Yunus. Demikian juga kita kadang-kadang tidak taat. Mari hari ini kita mengambil keputusan untuk bersedia taat dan bersedia bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Jangan marah ketika mama dan papa sudah mengatakan stop main HP. Karena sudah waktunya tidur, sudah waktunya bobo. Karena kalau tidak, kita besok pagi akan oversleep, kita akan bangun kesiangan. Kalau kita bangun kesiangan, kita bisa kena disiplin dari sekolah. Kalau kita memang kurang tidur, badan kita bisa sakit. Maka dari itu mari kita belajar untuk taat dan bertanggung jawab atas setiap didikan yang diberikan oleh papa mama di sekolah, di rumah, oleh para guru yang ada di sekolah. Tidak ada kata lain, kita harus taat. Pertanyaannya kembali lagi kepada firman, apakah yang dilakukan Yunus dengan mengabaikan tanggung jawabnya itu benar? Tidak, katakan tidak, karena Yunus sedang tidak taat kepada Allah.
Yunus diperintahkan sekali lagi untuk pergi ke Niniwe. Tetapi karena dia melihat, karena dia enggan, bangsa Niniwe adalah bangsa yang jahat. Tiba-tiba Yunus mengambil keputusan untuk membeli tiket ke Tarsis. Dan apa yang didapati? Kapal itu menemukan sebuah badai yang besar. Bahkan seluruh isi kapal termasuk nakodanya semuanya mengalami ketakutan yang luar biasa. Barang-barang dari kapal itu dibuang supaya kapal ini bisa menjadi sedikit ringan. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetap kapal itu terguncang oleh badai. Dan apa yang terjadi? Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi dan Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Yunus sedang tidak bertanggung jawab kepada Allah yang memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe. Jadi mari kita belajar. Kita akan belajar kebenaran. Mari kita belajar seperti kisah Yunus ini. Saat kita diberikan tugas, mari kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bertanggung jawab untuk seluruh tugas-tugas yang diberikan. Ingat, bertanggung jawab artinya mengerjakan sesuatu dengan taat sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti punya tugas masing-masing. Ada lagi tugas yang akan diingatkan, membantu mama merapikan tempat tidur, membantu mama mengerjakan pekerjaan rumah. Atau kalian sudah mendapatkan tugas pelayanan dari gereja. Melayani adalah sebuah kesempatan untuk mengasihi Tuhan, membalas ucapan syukur kepada Tuhan. Mari ketika mendapatkan tugas-tugas pelayanan kita taat mengerjakannya. Kita bertanggung jawab untuk seluruh tugas-tugas yang diberikan. Ada yang diberikan tanggung jawab sebagai aser. Ada yang diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin pujian. Ada yang diberikan tanggung jawab untuk mengelilingkan kolekte. Semuanya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kita mengabaikan tanggung jawab kita, tidak hanya diri kita yang rugi, tetapi orang lain juga bisa ikut rugi. Seperti yang dialami oleh Yunus tadi, yang tidak mengerjakan tanggung jawab hanya Yunus, tetapi yang mengalami seisi kapal semuanya mengalami ketakutan yang luar biasa. Tanggung jawab adalah sebuah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari, tidak seperti Yunus yang lari tanggung jawab, tetapi kita harus penuh tanggung jawab walaupun kadang-kadang itu sedikit sulit. Dalam hal apapun melalui kisah Yunus kita diajak untuk bertanggung jawab. Baik di rumah, baik di sekolah, tanggung jawab itu harus kita kerjakan. Jangan pandang, jangan katakan, aduh ini hal-hal yang sepele. Oh tidak, karena kalian adalah anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati. Ayo kita perlu tanya, kita perlu koreksi terhadap diri sendiri. Yang pertama, apakah kita mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin masa depan yang sukses dan takut akan Tuhan? Kalau itu memang iya, mari dimulai dari sekarang. Kita mau bertanggung jawab. Yang kedua, kalau sekolah kita memberikan tugas PR, kita kerjakan atau tidak?
Siapa yang biasa mengerjakan? Kita sendiri atau diberikan kepada orang lain? Kita harus tanya kepada diri sendiri. Kalau masih dibantu, kalau masih dikerjakan oleh kakak, bertobat. Karena itu adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita dibangunkan pagi-pagi oleh mama waktu mau berangkat ke sekolah, harus segera. Waktu dibangunkan untuk ke gereja di hari Minggu, harus segera membersihkan diri. Karena kita akan berangkat dengan tubuh yang sehat. Jika kita belum melakukan itu, saatnya kita harus bertanggung jawab. Saatnya kita harus berubah. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang atau sangat mengasihi anak-anak yang bertanggung jawab. Dan setiap tanggung jawab yang tidak dikerjakan oleh kita pasti ada hal-hal yang diizinkan terjadi untuk menerima disiplin. Mari di dalam ayat hafalan Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bertanggung jawab kepada firman-Nya. Mari kita bertanggung jawab kepada papa mama. Mari kita bertanggung jawab kepada guru-guru yang sudah memilih kita sebagai murid-Nya. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil. Tuhan Yesus membuat beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu itu ke hati anak-anak-Mu yang Kau kasih ini. Mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekolahnya diberkati, mama papanya diberkati, masa depannya diberkati. Apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memelihara kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan berkati yang memberi maupun yang tidak memberi. Semuanya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan, kita akan tutup dalam doa.
Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka terimalah segala berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan Yesus Kristus untukmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu, diberkati mama papamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.